Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodiatul Zahra dari S2P Pendidikan Matematika. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil UAS Daya Matematika saya, yaitu tentang representing solution, konstruksi konsep untuk meningkatkan kemampuan transfer. Nah, di sini ada pembelajaran matematika. Yang pertama, pembelajaran itu dilakukan oleh guru sebagai pendidik dalam menyampaikan informasi, siswa sebagai penerima ilmu pengetahuan dengan berbagai metode untuk mencapai tujuan belajar. Nah, matematika di sini dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, berpikir kritis, analisis, sistematis, logis, dan membantu hampir setiap bidang pekerjaan. Nah, konsep matematika yang ditemukan dalam pengalaman sehari-hari merupakan sistem pengetahuan yang dikembangkan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan bilangan hubungan ruang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, di sini pembelajaran matematika merupakan usaha untuk membantu siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan sistematis melalui proses. Nah, di sini daya matematika ini digunakan daya matematika berisi dengan kemampuan matematis yang spesifik, struktural, logikal, dan prosedural. Kemudian indikator pemecahan masalah matematika yang mana tidak hanya diberikan pemberian soal cerita, akan tetapi dengan pemberian soal cerita dapat membantu memecahkan masalah matematika karena didasari dengan realita yang ada dalam kehidupan sehari-hari sehingga memudahkan. Kemudian pemberian soal matematika dalam bentuk permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan representation solution, dengan mengkonstruksi konsep yang mana tujuannya adalah mengkomunikasikan permasalahan matematika kepada siswa untuk lebih mudah dipahami, untuk merupakan strategi yang efektif dan tepat untuk membantu pemecahan masalah matematika. Representing solution. Nah, di sini representation solution ini mengkomunikasikan atau menyajikan solusi dengan cara yang jelas dan efektif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman konsep pemecahan masalah maupun transfer skill. Nah, transfer representational itu tuh merupakan kemampuan untuk mengaplikasikan metode umum yang sama pada masalah yang berbeda. Nah, kemudian hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kesamaan antara masalah dan mengkategorikan berdasarkan solusi identik atau prinsip umum. Nah, di sini transfer skill dalam matematika ini mengacu pada kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman matematika yang telah mereka pelajari dalam konteks yang berbeda, baik dalam mata pelajaran matematika maupun dalam kehidupan sehari. Kemudian ada representasi geometri. Nah, di sini beberapa masalah matematika dapat diinterpretasikan secara geometri. Solusinya adalah direpresentasikan dalam bentuk geometri. Misalnya, yang sudah saya bahas adalah konstruksi bangun datar segitiga yang mana untuk menyelesaikan soal atau memahami konsep segitiga dapat dikomunikasikan atau menggunakan pemahaman dengan mengkonstruksi kembali permasalahan yang ada ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Kemudian membangun pengetahuan baru sebagian besar didasarkan oleh pengorganisasian ulang atau pengkonstruksian ulang pengetahuan yang sudah ada untuk menciptakan konstruksi pengetahuan baru. Nah, sebagai contoh yang diberikan, yaitu adalah konsep bangun datar segitiga yang mudah dipahami melalui konstruksi. Nah, ini merupakan konstruksi konsep yang sudah dibuat. Jadi di sini ada bangunan, yang mana bangunan tersebut di gambar 2 ini adalah konstruksi satu dari bangunan utama, kemudian dikonstruksikan menjadi bangunan seperti ini, yang kemudian dikonstruksikan kembali agar lebih dapat dipahami apakah ada bangun datar yang tertera pada konstruksi bangun tersebut. Kemudian di sini ada dalam hatigon untuk untuk memahami pemahaman konsep luas segitiga. Di sini konstruksi bangun tersebut kemudian diambil salah satu bangun datar segitiga, kemudian salah satu bangun datar segitiga tersebut dianalogikan menjadi bangun datar persegi panjang, yang mana ketika dianalogikan menjadi bangun datar persegi panjang dapat kita temukan bahwasanya luas kelas tersebut adalah setengah alas kali tinggi, yang mana luas tersebut berdasarkan analogi dari luas persegi panjang, panjang kali lebar. Jadi dalam mengkonstruksikan tadi dapat dibawa atau dapat menggiring siswa untuk menemukan suatu konsep dalam permasalahan geometri. Kemudian kesimpulannya adalah untuk mengembangkan daya matematika di sekolah ada beberapa cara yang dapat difasilitasi. Kemudian yang pertama yaitu adalah menggunakan metode pembelajaran interaktif, pendekatan yang interaktif sebagai guru, kemudian menyediakan sumber daya tambahan seperti menyediakan buku teks, latihan, aplikasi matematika, dan lainnya. Penggunaan teknologinya juga harus diperbaiki, yaitu seperti memberikan pemberian alat visual yang interaktif dalam membantu siswa memvisualisasikan konsep matematika, seperti banyak aplikasi Matikon, GeoGebra, dan lain-lain. Kemudian representation solution, pemberian masalah berbasis contoh, menganalogikan konsep seperti yang tadi, mengkonstruksi konsep matematika yang dapat dipahami oleh siswa untuk meningkatkan kemampuan konsep agar dapat mengkomunikasikan suatu permasalahan matematika dengan